Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai hasil penelitian terkait penggunaan media pembelajaran digital pada sekolah dasar, khususnya untuk siswa kelas rendah. Saya, Ajeng Alia Hairunisa, selaku moderator dari kelompok 6, izin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ajeng Alia Hairunisa dengan NIM 2003032, lalu Putri Indahsari dengan NIM 2006102, dan ada juga Zahra Saleha dengan NIM 2001386. Pertama-tama, topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai pengertian media pembelajaran digital, manfaat media pembelajaran digital, permasalahan yang kita temui, lalu solusi dari permasalahan tersebut. Dan yang terakhir ada hasil dari wawancara kami dengan narasumber, yakni 2 orang guru sekolah dasar kelas rendah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai pada topik yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Media pembelajaran menurut Samadina, Lauder, dan Russell 2014 diartikan sebagai saluran komunikasi yang mengandung pesan yang bertujuan untuk pembelajaran. Atau dengan kata lain, alat atau media yang dapat membantu guru dan siswa berkomunikasi lebih efektif selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, penggunaan media pembelajaran ini dapat membantu siswa mengembangkan keinginan, minat, meningkatkan semangat belajar, memberikan dampak psikologis, dan dapat meningkatkan pengetahuan siswa terhadap pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini dapat berupa video explainer, PowerPoint, LKS, dan sebagainya dalam memudahkan guru menyampaikan materi kepada siswa. Selanjutnya, pengertian aplikasi Search. Search atau Smart Apps Creator merupakan aplikasi desktop yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis Android dan iOS dengan mudah tanpa kode pemrograman. Selanjutnya, produk yang dihasilkan oleh kelompok kami merupakan hasil observasi dan wawancara kepada guru-guru di SDN Sukamaju dan Babakan Hurip. Karena pada kedua sekolah tersebut memiliki permasalahan yang sama, yaitu media pembelajaran, kami merancang sebuah solusi yang mudah-mudahan dapat membantu dalam permasalahan media pembelajaran tersebut. Kami merancang media pembelajaran berbasis aplikasi Search untuk guru memudahkan dalam menyampaikan materi ketika proses pembelajaran. Untuk bahan-bahan dalam membuat aplikasi ini, kami mengambil gambar-gambar dari Pixabay, kemudian suara dari Benson, dan materi dari buku-buku. Ketika semua bahan-bahan sudah terkumpul, kami mengolah bahan tersebut pada aplikasi Search di laptop tersebut. Berikut ini adalah manfaat dari penggunaan aplikasi SAC. Dalam hasil penelitian terhadap produk yang telah kami buat, yaitu aplikasi SAC tentang media pembelajaran, maka manfaatnya antara lain. Yang pertama, memudahkan kepada siswa SD dalam pelaksanaan pembelajaran, terutama pembelajaran daring yang sudah terbiasa dengan teknologi. Kemudian, yang kedua, memberikan pengetahuan baru kepada guru SD mengenai hal menggunakan media digital pada sekolahnya saat pembelajaran. Dan yang terakhir ketiga yaitu memudahkan guru ketika pembelajaran daring dengan menggunakan media pembelajaran digital seperti aplikasi SAC ini. Adapun permasalahan yang dihadapi guru SD mengenai media pembelajaran digital, yaitu berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan pada 2 sekolah, yaitu di SDN Sukamaju dan SDN Babakan Hurip.
pada tanggal 23 Mei 2022 kepada guru sekolah dasar bahwa peneliti menemukan masalah yang terjadi, yaitu anak yang tidak memiliki perangkat teknologi, media pembelajaran yang masih konvensional, sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti infokus, ruang kelas, dan alat teknologi juga kurang. Beberapa guru yang kurang mengerti mengenai penggunaan teknologi. Kemudian, adapun solusi yang diberikan untuk guru SD yaitu berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan, yaitu untuk anak yang tidak memiliki gadget dapat belajar secara berkelompok. Menurut narasumber, siswa juga diberikan tugas, kemudian tugas itu dikumpulkan kepada salah satu orang tua siswa yang nantinya bisa disetorkan ke sekolah. Media pembelajaran yang konvensional menurut narasumber, guru-guru hanya sebagai pengguna karena jika membuat media pembelajaran ditakutkan tidak rame. Media pembelajaran menjadi berbasis digital, guru perlu mengikuti pelatihan dan seminar mengenai teknologi dan media pembelajaran agar pembelajaran juga menjadi lebih menyenangkan. Sarana dan prasarana yang kurang memadai sekolah dapat mengajukan pembaharuan kepada Dinas Pendidikan. Oke, jadi selanjutnya akan dipaparkan mengenai hasil penelitian, yakni temuan-temuan kelompok kami berdasarkan penelitian yang telah kita lakukan mengenai media pembelajaran digital di SDN Sukamaju dan SDN Babakan Hurib. Hasil penelitian tersebut yakni dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai penggunaan media pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa kedua sekolah lebih cenderung menggunakan media pembelajaran yang sifatnya konvensional. Hal ini disebabkan karena guru belum terbiasa dan juga belum paham betul mengenai media pembelajaran yang sifatnya digital atau yang terkait dengan teknologi. Nah, guru-guru juga menganggap bahwa media pembelajaran yang sifatnya konvensional itu jauh lebih simpel, mudah dibuat, dan juga lebih sering gitu digunakan, lebih umum pada kalangan guru, terutama untuk kelas rendah. Selanjutnya yakni hambatan-hambatan yang kita temui pada SD mengenai penggunaan media pembelajaran digital, yakni yang pertama, fasilitas di sekolah yang kurang memadai. Yang kedua, media pembelajaran sulit diterapkan pada siswa kelas rendah. Dan yang terakhir, tidak semua siswa memiliki gawai pribadi. Hambatan-hambatan ini terutama untuk masalah yang tidak semua siswa memiliki gawai pribadi itu sangat berpengaruh, terutama ketika diterapkannya media pembelajaran berbasis online, karena guru memerlukan adanya komunikasi antara guru dan siswa, dan ketika siswa itu tidak memiliki media atau alat komunikasi yang bisa dia pegang gitu, dia gunakan, maka sulit bagi guru untuk menyampaikan materi pembelajaran serta informasi-informasi lainnya. Dan yang terakhir, usaha yang telah dilakukan dari sekolah untuk memaksimalkan penggunaan media pembelajaran digital, yakni yang pertama, guru yang lebih paham terhadap teknologi, khususnya guru-guru yang masih muda gitu ya, mengajarkan kepada guru yang belum terlalu paham atau guru yang lebih senior mengenai penggunaan media pembelajaran digital yang berbentuk misalnya PDF, PPT, video YouTube, dan lain sebagainya. Lalu kemudian menggunakan media pembelajaran digital yang tersedia pada platform. Beberapa guru atau kadang-kadang guru itu menggunakan video dari YouTube karena mereka itu menganggap mereka belum bisa membuat video sendiri, maka mereka menggunakan media yang sudah tersedia pada platform-platform digital. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka peneliti merekomendasikan bahwa sekolah yang pertama perlu memiliki komitmen untuk memajukan penggunaan teknologi
dalam lingkup sekolah. Dan yang kedua, sekolah memerlukan dukungan pemerintah setempat untuk mendukung kemajuan atau penggunaan teknologi pada tingkat sekolah. Dan yang ketiga, perlu sikap saling membantu dan sikap sportif antar guru untuk meningkatkan penggunaan teknologi pada tingkat sekolah. Yang keempat, sekolah menambah staf khusus yang memiliki pengetahuan serta mahir dalam bidang teknologi. Dan yang kelima, sekolah bekerja sama dengan badan-badan tertentu atau dengan masyarakat, mahasiswa dan lain sebagainya untuk melakukan volunteer untuk mengajarkan kepada para guru agar bisa gitu mengoperasikan atau mengimplementasikan media pembelajaran yang berbasis digital. Dari permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut, pada akhirnya peneliti memutuskan untuk merancang sebuah produk, yakni berupa media pembelajaran audiovisual yang dapat digunakan oleh guru secara offline, bisa digunakan dan dipraktekkan kepada para murid untuk memudahkan proses penyampaian materi, proses penyampaian informasi kepada para siswa, dan juga diharapkan siswa itu dapat lebih termotivasi dan tertarik untuk belajar menggunakan media pembelajaran yang kita telah rancang tersebut. Kesimpulannya, pada kelas rendah atau kelas yang telah kelompok kami teliti ini masih kurang penggunaan media pembelajaran digitalnya. Mungkin karena yang pertama mungkin dari siswanya sendiri yang masih umurnya itu masih lebih muda gitu, jadi mereka itu belum mampu mengoperasikan gawai secara mahir ataupun belum diberikan gawai pribadi, ataupun guru-gurunya itu belum mulai memberikan pembelajaran secara digital seperti itu. Jadi lebih banyak menggunakan paper test, paperwork, atau berbasis kertas lainnya, yaitu media pembelajaran yang sifatnya konvensional. Selain itu, kurangnya fasilitas yang menunjang teknologi pada sekolah juga menambah hambatan bagi para guru untuk menampilkan media pembelajaran yang sifatnya digital. Dan pada kelas rendah lebih sering digunakan media pembelajaran yang sifatnya konvensional. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kritik, saran, ataupun pendapat mengenai hasil dari penelitian kami, boleh sampaikan kepada salah satu anggota kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.